Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas AK31R. Perkenalkan, saya Janita Kamila Bita. Saya Faiza Zahrani. Saya Minarsa Tamara. Di sini kami ingin mempresentasikan mengenai chapter 4, yaitu income statement dan informasi terkait. Laporan laba rugi atau income statement. Kegunaannya yaitu yang satu, untuk mengevaluasi kinerja masa lalu, untuk memprediksi kinerja masa depan, dan membantu menilai resiko atau ketidakpastian untuk mencapai arus cash di masa depan. Ada pula keterbatasannya, yaitu perusahaan menghilangkan barang-barang yang tidak dapat diukur dengan andal, angka pendapatan dipengaruhi oleh metode akuntansi yang digunakan, dan pengukuran pendapatan melibatkan penilaian atau judgment. Next. Adapun kualitas pendapatan, yaitu perusahaan memiliki insentif untuk mengelola pendapatan untuk memenuhi target pendapatan atau untuk membuat penghasilan terlihat kurang berisiko. Nah, manajemen pendapatan itu adalah waktu yang direncanakan dari mulai pendapatan, pengeluaran, keuntungan, dan kerugian untuk memperlancar pendapatan. Kualitas pendapatan berkurang jika manajemen pendapatan menghasilkan informasi yang kurang berguna untuk memprediksi pendapatan dan arus kas di masa depan. Ada pula konten dan format laporan laba rugi. Nah, elemen-elemennya itu yang pertama ada pendapatan atau income. Itu merupakan peningkatan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk inflow atau peningkatan aset atau penurunan kewajiban yang menghasilkan peningkatan ekuitas selain yang berkaitan dengan kontribusi dari pemegang saham. Income ini termasuk pendapatan dan keuntungan. Nah, ada pula pendapatan, yaitu merupakan aktivitas biasa dari sebuah perusahaan, dan keuntungan yaitu mungkin tidak timbul dari kegiatan biasa. Jadi di revenue accounts itu ada penjualan atau sales, ada biaya atau expense, ada bunga atau interest, ada dividen dan sewa atau rent. Nah, di gain accounts ini ada keuntungan atas penjualan aset jangka panjang dan ada keuntungan yang belum direalisasi pada sekuritas perdagangan. Yang kedua elemennya itu ada pengeluaran yang mewakili penurunan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk outflow atau penipisan aset atau timbulnya kewajiban. Jadi kalau tadi pemasukan itu inflow, kalau pengeluaran itu outflow. Nah, yang mengakibatkan penurunan ekuitas selain yang berkaitan dengan distribusi kepada pemegang saham. Expense ini termasuk biaya dan kerugian. Biaya yaitu aktivitas biasa dari sebuah perusahaan. Adapun kerugian yaitu mungkin atau mungkin tidak timbul dari kegiatan biasa. Di expense accounts ini ada biaya barang yang dijual atau yang kita kenal dengan COGS, ada bunga atau interest, ada sewa gaji dan upah, dan ada pajak. Di loss accounts ini ada kerugian atas biaya restrukturisasi, kerugian atas penjualan aset jangka panjang, dan kerugian yang belum direalisasi pada sekuritas perdagangan. Laporan laba rugi. Nih, intermediate components-nya itu perusahaan umumnya menyajikan beberapa atau semua bagian dari dan total ini dalam laporan laba rugi, yaitu yang pertama ada sales revenue, ada COGS atau cost of goods sold, ada gross profit, ada selling expense, ada administrative or general expense, ada other income and expense, ada income from operations, ada financing cost, ada income before income tax, ada income tax, ada income from continuing operation, ada discontinued operation, ada net income, ada non-controlling interest, dan yang terakhir ada earnings per share. Ini merupakan format laporan laba rugi. Jadi termasuk semua item utama dalam daftar sebelumnya, kecuali untuk operasi yang dihentikan. Dilihat pada presentasi ada ilustrasi, yang pertama itu ada sales, yang kedua itu ada COGS, yang ketiga itu ada selling expense. Nah, selling expense ini isinya itu tentang semua pengeluaran perusahaan seperti advertising expense, travel and entertainment, dan lain-lainnya. Yang keempat itu ada administrative expense. Nah, ini merupakan pengeluaran yang administratif kayak officer salaries atau
utilities expense, dan lain-lain. Terus ada other income and expense, itu ada dividend, contohnya itu dividend revenue, rent revenue, dan lain-lain. Terus ada yang keenam itu ada income from operation dan income before income tax. Lalu ada net income for the year, dan yang terakhir itu ada earnings per share. Ini contoh ilustrasi income statement dari Bok Hong Company, lebih mewakili jenis yang ditemukan dalam praktek. Perusahaan menyiapkan jadwal tambahan untuk mendukung total. Jadi ada kayak tambahan, informasi tambahan gitu. Contohnya itu ada di ilustrasi, ada itu sales salaries and commission, ada sales office salaries, ada travel and entertainment, ada advertising expense, delivery expense, ada shipping supplies and expense, ada telepon and internet expense, pokoknya semua informasi tambahan. Dan ini merupakan ilustrasi laba rugi yang terkondensasi. Next. Dalam melaporkan berbagai item pendapatan, laba kotor itu dihitung dengan mengurangi biaya barang yang dijual dari penjualan bersih dan memberikan angka yang berguna untuk mengevaluasi kinerja dan memprediksi pendapatan di masa depan. Nah, pendapatan yang tidak biasa atau insidental diungkapkan dalam pendapatan dan pengeluaran lainnya. Melaporkan berbagai item pendapatan, ada pendapatan dari operasi, yaitu ditentukan dengan mengurangi biaya penjualan dan administrasi, serta pendapatan dan pengeluaran lainnya dari laba kotor. Lalu menyoroti hal-hal yang mempengaruhi kegiatan bisnis reguler yang digunakan untuk memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan. Next. Pendapatan dari operasi. Ini merupakan klasifikasi biayanya. Nature yaitu biaya bahan yang digunakan, tenaga kerja langsung yang terjadi, biaya pengiriman, dan biaya iklan. Fungsinya itu untuk tunjangan karyawan, biaya penyusutan, dan biaya amortisasi. Next. Ada juga klasifikasi biaya, fungsinya untuk biaya barang yang dijual, biaya penjualan, dan biaya administrasi. Adapun ilustrasinya, yaitu perusahaan Telarisco melakukan audit, pajak, dan layanan konsultasi. Ini memiliki pendapatan dan pengeluaran berikut. Ada service revenue, yaitu sejumlah 400.000. Ada cost of service, yaitu staff salaries 145.000, dan supplies expense, yaitu 10.000. Dan ada selling expense, ini merupakan pengeluaran yang berhubungan dengan penjualan. Contohnya itu kayak advertising cost atau iklan ya, 20.000, dan entertainment expense 3.000. Yang ketiga itu ada administrative expense, yaitu utilities expense sebesar 5.000, dan depreciation on building 12.000. Lalu ada pendekatan atau approach. Yang pertama itu ada pendekatan nature of expense dari Telarisco ini. Merupakan ilustrasi yang sedang dipresentasikan. Itu merupakan pendekatan dari nature of expense. Next. Yang kedua ada pendekatan function of expense. Jadi formatnya itu ada service revenue, cost of service, selling expense, administrative expense, dan net income. Jadi metode function of expense ini umumnya digunakan dalam praktik meskipun banyak perusahaan percaya kedua pendekatan memiliki manfaat. Jadi dua-duanya bermanfaat. Next. Ini merupakan ilustrasi dari keuntungan dan kerugian. Next. Keuntungan dan kerugian atau gain and loss. IASB mengambil posisi bahwa keduanya, yaitu pendapatan dan pengeluaran, dan pendapatan dan biaya lainnya harus dilaporkan sebagai bagian dari pendapatan dari operasi. Nah, perusahaan dapat memberikan item baris tambahan, judul, dan subtotal ketika presentasi tersebut relevan dengan pemahaman tentang kinerja keuangan entitas. Next. Keuntungan dan kerugian. Item tambahan yang mungkin memerlukan pengungkapan, kerugian pada write-downs persediaan untuk nilai realisasi bersih atau properti, pabrik, dan peralatan untuk jumlah yang dapat dipulihkan, serta pembalikan write-down tersebut.
kerugian atas restrukturisasi kegiatan, dan pembalikan ketentuan apapun untuk biaya restrukturisasi. Keuntungan atau kerugian atas pembuangan barang-barang properti, pabrik, dan peralatan atau investasi, penyelesaian litigasi, dan pembalikan kewajiban lainnya. Ini merupakan pendapatan sebelum pajak penghasilan. Jadi financing cost ini harus dilaporkan pada laporan laba rugi. Next. Laba bersih itu mewakili pendapatan setelah semua pendapatan dan pengeluaran atau income dan expense untuk periode tersebut dipertimbangkan. Dipandang oleh banyak orang sebagai ukuran paling penting dari keberhasilan atau kegagalan perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Jadi kita harus tahu untung atau ruginya sebuah perusahaan. Item berikutnya adalah laba per saham. Untuk mendapatkan laba per saham itu kita mengurangi laba bersih dikurangi dengan dividen preference dibagi dengan rata-rata tertimbang saham biasa beredar. Laba per saham ini merupakan indikator bisnis yang signifikan dan digunakan untuk mengukur dolar yang diperoleh oleh setiap saham biasa, dan laba per saham ini harus diungkapkan di wajah laporan laba rugi. Ilustrasinya, Lancer Inc. melaporkan laba bersih sebesar 350.000. Perusahaan mengumumkan dan membayar dividen preference sebesar 50.000 untuk tahun tersebut. Jumlah rata-rata saham biasa yang beredar selama tahun tersebut adalah 100.000 lembar. Lancer menghitung laba per saham sebagai berikut. Jadi laba bersihnya sebesar 350.000 dikurangi dengan dividen preferennya sebesar 50.000 dibagi dengan jumlah saham biasa yang beredar yaitu 100.000 lembar. Jadi labanya itu $3 per saham. Item berikutnya adalah operasi yang dihentikan. Komponen entitas yang telah dilepaskan atau diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual, dan operasi yang dihentikan ini mewakili garis besar suatu bisnis atau wilayah geografis operasi atau merupakan bagian dari rencana tunggal yang terkoordinasi untuk melepaskan lini bisnis utama atau area geografis operasi, atau adalah anak perusahaan yang diakuisisi secara eksklusif dengan maksud untuk dijual kembali. Dalam operasi yang dihentikan itu, yang dilaporkan adalah keuntungan atau kerugian dari pelepasan komponen bisnis. Yang kedua ada hasil operasi suatu komponen yang telah atau akan dilepaskan secara terpisah dari operasi yang dilanjutkan, dan dampak dari operasi yang dihentikan setelah dikurangi pajak sebagai kategori terpisah setelah operasi yang dilanjutkan. Berikut adalah ilustrasi dari operasi yang dihentikan. Produk Casey, sebuah perusahaan yang sangat terdiversifikasi, memutuskan untuk menghentikan divisi elektroniknya. Selama tahun ini, divisi elektronik kehilangan sebesar 300.000. Ini bersih dari pajak. Casey menjual divisi tersebut pada akhir tahun dengan kerugian sebesar 500.000. Pendapatan dari operasi berkelanjutan adalah sebesar 20 juta. Jadi untuk menghitung operasi yang dihentikan itu ada rugi dari operasi tadi sebesar 300.000. Setelah itu ada rugi pelepasan sebesar 500.000. Jadi itu dijumlahkan menghasilkan total kerugian pada operasi yang dihentikan yaitu sebesar 800.000. Jadi laba bersihnya itu 20 juta dikurangi dengan 800.000 sebesar 19.200.000. Sebuah perusahaan yang melaporkan operasi yang dihentikan harus melaporkan jumlah per saham untuk item baris di laporan laba rugi atau dalam catatan di laporan keuangan. Berikut adalah laporan laba ruginya. Jadi income from continuing operations-nya di sini, dan income from operation dan loss on disposal itu dibagi dengan rata-rata saham biasa yang beredar yaitu sebanyak 100.000 lembar. Jadi 276.000 dibagi dengan 100.000 itu 2,76. 54.000 dibagi dengan 100.000 jadi 0,4. Dan 90.000 dibagi dengan 100.000 itu 0,9. Ini merupakan earnings per share. Jadi net income per share itu sebesar 2,4.
Item berikutnya adalah alokasi pajak antar periode. Ini merupakan proses alokasi pajak penghasilan dalam suatu periode akuntansi karena adanya perbedaan tarif pajak yang dikenakan terhadap tiap-tiap komponen laba atau pendapatan. Pada laporan laba rugi, pajak penghasilan dialokasikan untuk penghasilan dari melanjutkan operasi dan untuk operasi yang dihentikan. Berikut ilustrasinya untuk operasi yang dihentikan yang menguntungkan. Chandler AG memiliki penghasilan sebelum pajak penghasilan sebesar 250.000. Perusahaan ini memiliki laba 100.000 dari operasi yang dihentikan dengan asumsi tarif pajak penghasilan sebesar 30%. Chandler menyajikan informasi berikut pada laporan laba rugi. Jadi di soal ada income before income tax yaitu sebesar 250.000. Setelah itu ada income tax yaitu 75.000 yang merupakan 30% dari 250.000. Jadi dikurangi, jadi net income itu sebesar 175.000. Setelah itu dikurangi, karena ini merupakan laba, ditambah dengan gain on discontinued operations sebesar 100.000 dikurangi dengan applicable income tax 30.000. Jadi 175.000 ditambah dengan 70.000. Jadi net income-nya itu sebesar 245.000. Dan ini merupakan ilustrasi untuk operasi yang dihentikan yang merugikan. Soalnya seperti dengan soal sebelumnya, tetapi di sini karena dia mengalami kerugian, jadi 175.000-nya itu dikurangi dengan 75.000. Jadi net income untuk operasi yang dihentikan yang memiliki kerugian itu hasilnya 105.000. Perusahaan juga dapat melaporkan dampak pajak dari item yang dihentikan dengan cara membuat catatan. Di sini bisa dilihat ada note 1, yaitu during the year, the company suffered a loss on discontinued operations of 70,000, net of applicable income tax reduction of 30,000. Item yang berikutnya adalah alokasi untuk kepentingan non-pengendali. Ketika sebuah perusahaan mempersiapkan laporan laba rugi konsolidasi, IFRS mensyaratkan bahwa laba rugi dialokasikan untuk kepentingan mengendali dan kepentingan non-pengendali. Alokasi ini dilaporkan di bagian bawah laporan laba rugi setelah laba bersih. Sini bisa dilihat di atas ada net income dan di bawahnya itu ditulis non-controlling interest. Dan berikut adalah contoh soal untuk berbagai item pendapatan. Yang pertama itu untuk other income and expense. Itu ada revenue 800.000 dikurangi dengan income from operations 220.000 dan dikurangi dengan selling and administrative expenses 500.000. Jadi total income and expenses itu sebesar 80.000. Selanjutnya kita diminta untuk menghitung financing cost. Untuk menghitung financing cost ini kita ada income from operations 220.000 dikurang dengan income before income tax 200.000. Jadi financing cost-nya itu sebesar 20.000. Selanjutnya ada income tax. Nah, di sini ada income from continuing operations. Ini merupakan pengurang, jadi minus 100.000 ditambah dengan income before income tax sebesar 200.000. Jadi income tax-nya ada sebesar 100.000. Selanjutnya ada discontinued operations. Ini income from continuing operations 100.000 dikurangi dengan net income 90.000. Jadi discontinued operations itu sebesar 10.000. Dan ada other comprehensive income. Di sini ada comprehensive income 120.000 dikurangi dengan net income 90.000. Jadi other comprehensive income-nya itu sebesar 30.000. Berikut adalah ringkasan dari laporan laba rugi. Jadi yang pertama itu ada sales or revenue, sales or service revenues, ada cost of goods sold, ada selling and administrative expenses, ada other income and expense, ada financing costs, ada income tax, ada earnings per share, ada discontinued operations, dan yang terakhir non-controlling interest. Perubahan dan kesalahan akuntansi. Untuk perubahan prinsip akuntansi ini merupakan penggunaan suatu prinsip akuntansi yang berbeda dengan prinsip akuntansi yang digunakan dalam periode sebelumnya. Pengujian yang seksama harus dilaksanakan
untuk memastikan bahwa prinsip memang telah terjadi. Jika prinsip akuntansi yang sebelumnya diikuti tidak dapat diterima, atau jika prinsip itu diterapkan secara tidak benar, maka perubahan ke prinsip akuntansi yang berlaku umum dianggap sebagai koreksi kesalahan. Contoh dari perubahan prinsip akuntansi adalah mengubah dari FIFO atau first in first out ke average cost. Berikut ilustrasinya. Pada bulan Maret 2019, Gaubert Inc. memutuskan untuk mengubah dari FIFO ke Weighted Average Inventory Pricing. Penghasilan Gaubert sebelum pajak pada tahun 2019 menggunakan Weighted Average Method adalah 30.000. Jadi pada tahun 2019 itu pertama kita cari dulu pada tahun 2017 bisa dilihat dengan menggunakan metode FIFO itu inventorinya sebesar 40.000, tapi dengan menggunakan weighted average method itu sebesar 35.000. Dan pada tahun 2018 dengan menggunakan FIFO inventorinya itu ada 30.000, sedangkan dengan weighted average method inventorinya itu ada sebesar 27.000. Jadi pada ilustrasi 4.18 ini merupakan ilustrasi yang menggambarkan inventory pada tahun 2019. Pada tahun 2017 sebesar 35.000 dengan pajak sebesar 10.500 yang merupakan 30% dari 35.000. Pada tahun 2018 27.000 dengan pajak 8.100. Dan pada tahun 2019 ada 30.000 dengan pajak 9.000. Berikutnya ada perubahan estimasi akuntansi. Ini digunakan untuk memperhitungkan dalam periode perubahan atau periode perubahan dan periode mendatang jika perubahan tersebut mempengaruhi keduanya. Perubahan ini tidak ditarangi secara retrospektif dan tidak dianggap kesalahan. Contoh dari perubahan estimasi akuntansi adalah useful lives dan residual values aset yang dapat disusutkan dan juga piutang tak tertagih. Berikut ilustrasinya. Arcadia HS membeli peralatan seharga 510.000 yang diperkirakan memiliki useful life 10 tahun dengan nilai sisa 10.000 pada akhir waktu tersebut. Penyusutan telah dicatat selama 7 tahun dengan metode garis lurus. Pada tahun 2019, yaitu yang merupakan tahun ke-8, tentukan bahwa perkiraan useful life seharusnya 15 tahun dengan nilai sisa 5.000 pada akhir waktu itu. Pertanyaannya yang pertama, apakah penyusutan tahun-tahun sebelumnya perlu disajikan kembali? Dan hitung beban penyusutan untuk tahun 2019. Berikut penyelesaiannya. Jadi yang pertama itu kita harus menentukan NBV atau net book value-nya. Dengan cara equipment cost-nya, harga aslinya itu 510.000 dikurangi dengan residual value-nya 10.000. Jadi depreciable base-nya itu 500.000 dibagi dengan useful life yang awal yaitu selama 10 tahun. Jadi annual depreciation itu 50.000. Tapi karena ini sudah 7 tahun jadi dikali 7 ya. Jadinya depreciation itu 350.000. Setelah itu untuk menentukan net book value-nya tadi harga asli equipment-nya 510.000 dikurangi dengan depreciation-nya 350.000. Jadi net book value-nya itu sebesar 160.000. Kemudian untuk mencatat jurnal pada tahun 2019 kita perlu mencari tahu annual depreciation-nya dari tahun 2019 dan seterusnya. Jadi untuk mencarinya itu ada net book value dikurangi dengan residual value yang baru yaitu 5.000. Jadi depreciable base-nya 155.000. Karena ini sudah 7 tahun jadi sisa 8 tahun jadi dibagi dengan 8. Jadi annual depreciation itu sebesar 19.375. Jadi pada tahun 2019 itu dicatat depreciation expense di debit 19.375 dan accumulated depreciation di kredit 19.375. Selanjutnya ada kesalahan atau error pada akuntansi. Dikoreksi kesalahannya itu hasil dari biasanya dari kesalahan matematika, kesalahan dalam penerapan prinsip akuntansi, pengawasan atau penyalahgunaan fakta,
Lalu koreksi diperlakukan sebagai penyesuaian periode sebelumnya. Lalu penyesuaian juga dilakukan saldo awal laba ditahan. Ilustrasi dari koreksi kesalahan. Di tahun 2019, Sang Limited menentukan bahwa jurnal salah, di mana ada kelebihan piutang dan pendapatan penjualan dengan $100.000 di dalam 2018. Di dalam jurnal 2019, Sang membuat entry berikut untuk mengoreksi kesalahan ini. Di debitnya laba ditahan sebesar 100.000 dan di kreditnya piutang usaha sebesar 100.000. Jadi bisa diringkas kesalahan akuntansi di perubahan dalam prinsip akuntansi dari kriterianya itu perubahan dari satu prinsip akuntansi yang berlaku umum ke yang lain. Contohnya itu perubahan dasar penetapan harga persediaan dari FIFO menjadi average cost atau biaya rata-rata. Lalu penempatan pada laporan laba rugi itu menyusun kembali laporan laba rugi tahun-tahun sebelumnya dengan dasar yang sama dengan prinsip yang baru diadopsi yaitu FIFO. Next. Selanjutnya ada koreksi dan penyesuaian yang normal dan berulang. Contohnya itu perubahan realisasi piutang dan persediaan, perubahan estimasi umur peralatan, aset tidak terwujud, perubahan estimasi kewajiban untuk biaya garansi, pajak penghasilan, dan pembayaran gaji. Di penempatan pada laporan laba ruginya itu ditampilkan perubahan hanya di akun yang berpengaruh. Jadi tidak ditampilkan setelah dikurangi pajak dan mengungkapkan sifat perubahannya. Kriteria selanjutnya itu kesalahan dan penyalahgunaan fakta. Contohnya itu kesalahan dalam pelaporan pendapatan dan pengeluaran. Penempatan pada laporan laba ruginya itu nyatakan kembali laporan laba rugi tahun-tahun sebelumnya untuk mengoreksi kesalahan di FIFO. Next. Lalu ada laporan ekuitas terkait. Yang pertama laporan laba ditahan. Itu meningkatkan batas pemasukan, perubahan prinsip akuntansi, dan penyesuaian periode sebelumnya. Sementara itu, laporan laba ditahan mengurangi kerugian bersih, dividen, perubahan prinsip akuntansi, dan penyesuaian periode sebelumnya. Laporan pembatasan laba ditahan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan sebagai laba ditahan yang disediakan. Selanjutnya ada pendapatan komprehensif, yaitu semua perubahan ekuitas selama satu periode kecuali yang dihasilkan dari investasi oleh pemilik dan distribusi kepada pemilik, termasuk semua pendapatan dan keuntungan, beban dan kerugian yang dilaporkan dalam laba bersih. Lalu semua keuntungan dan kerugian yang melewati laba bersih, tetapi mempengaruhi ekuitas. Batas pemasukan itu penghasilan komprehensif lainnya. Keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi pada ekuitas memperdagangkan sekuritas dan keuntungan dan kerugian translasi mata uang asing ditambah lainnya. Next. Perusahaan harus pendapatan komprehensif. Perusahaan harus menampilkan komponen pendapatan komprehensif lain dengan salah satu dari dua cara. Cara pertama itu pernyataan kontinu tunggal atau pendekatan satu pernyataan, atau yang kedua itu dua laporan laba rugi bersih dan penghasilan komprehensif lain yang terpisah namun berurutan, yaitu dua pernyataan yang mendekati. Next. Pendekatan satu pertanyaan. Keuntungan dari pendekatan satu pertanyaan ini tidak memerlukan pembuatan laporan keuangan baru. Sementara kerugiannya itu laba bersih terkubur sebagai subtotal pada pernyataan. Seperti contoh ilustrasi di samping. Next. Sementara itu ini ada ilustrasi pendekatan dua pernyataan di comprehensive income-nya 140.000. Next. Lalu ada laporan perubahan ekuitas. Yang dibutuhkan selain laporan laba rugi komprehensif umumnya terdiri dari bagi modal biasa, bagikan premium biasa, pendapatan yang disimpan, dan akumulasi saldo di pendapatan komprehensif lainnya. Melaporkan perubahan dalam setiap akun ekuitas dan total ekuitas untuk periode tersebut termasuk pertama, akumulasi komprehensif pendapatan untuk periode tersebut, kontribusi penerbitan saham dan distribusi dividen kepada pemilik,
Dan yang ketiga, rekonsiliasi jumlah tercatat setiap komponen ekuitas dari awal sampai akhir periode. Ini merupakan laporan perubahan ekuitas Statement of Changes in Equity pada tahun 2019. Karena ada accumulated other comprehensive income, jadinya ada perubahan. Next. Terlepas dari format tampilan yang digunakan visual, melaporkan akumulasi pendapatan komprehensif lainnya dari 90.000 pada bagian ekuitas laporan, posisi keuangan sebagai berikut. Di equity ada share capital ordinary sebesar 300.000, retained earning sebesar 150.000, dan accumulated other comprehensive income sebesar 90.000. Jadi total equity-nya itu 540.000. Selanjutnya ada latihan soal. Soal pertama E3.3. Ini soal tentang saldo percobaan yang dikoreksi. Ini laporan dari saldo trial balance Scarlatti Corporation berikut tidak seimbang. Karena pemeriksaan buku besar menunjukkan kesalahan. Yang pertama itu kesalahannya uang tunai yang diterima dari pelanggan di rekening dicatat baik debit dan kredit sebagai 1.580 bukan 1.850. Jadi salah naruh angka. Yang kedua, pembelian karena komputer seharga 1.900 dicatat sebagai debit untuk biaya kantor dan kredit ke account payable. Yang ketiga, layanan dilakukan dengan akun untuk klien sebesar 2.250, di mana piutang di debit 2.250 dan pendapatan layanan dikreditkan $225. Kesalahan keempat, pembayaran sebesar $95 untuk biaya telepon dimasukkan sebagai debit ke biaya kantor dan debit pakas. Yang kelima, akun pendapatan layanan berjumlah 5.200 bukan 5.280. Instruksinya, dari informasi ini siapkan saldo trial balance yang dikoreksi. Jadi sebelum dimasukkan ke trial balance harus dimasukkan ke posting di account, harus di-adjust. Di kesalahan pertama, uang tunainya itu yang tadinya seharusnya 1.580 malah dicatat 1.850. Jadi ada kelebihan sebesar 270. Yang kesalahan jadi dikurangi dari saldo debit. Di kesalahan kedua, pembelian karena komputer seharga 1.900 dicatat sebagai debit untuk biaya kantor dan kredit ke account payable. Jadi di account payable-nya itu dikurangi jadi sebesar 7.044. Yang ketiga, layanan dilakukan dengan akun untuk klien sebesar 2.250, di mana piutang di debit 2.250 dari pendapatan layanan dikreditkan sebesar 225. Jadi karena kelebihan di service revenue-nya dikurang menjadi 2.025 karena kelebihan 225. Di kesalahan keempat ada pembayaran sebesar 95 untuk biaya telepon dimasukkan sebagai debit ke biaya kantor dan debit ke kas. Itu di-adjust lagi di cash di bagian kredit sebesar 190. Dan yang kelima, akun pendapatan layanan berjumlah 5.200 bukan 5.280. Nah, itu di service revenue-nya ditambahin 80 karena dikurangin 80 karena kelebihan $80. Next. Sehingga laporan trial balance Scarlatti Corporation menjadi di debitnya cash sebesar 5.992, account receivable 4.970, supplies 2.967, dan equipment sebesar $8.000. Di kreditnya ada account payable 7.044, share capital ordinary $8.000, retained earnings $2.000, service revenue 7.305, dan office expense di debit sebesar 2.420. Jadi debit kreditnya balance sebesar 24.349. Soal kedua, saldo trial balance Kava Manlis Corporation yang disesuaikan per 31 Desember 2022 berisi hal-hal berikut.
bisa dilihat pada presentasi. Instruksinya, yang pertama, siapkan laporan laba rugi. Yang kedua, menyiapkan laporan laba ditahan. Dan yang ketiga, menyiapkan pernyataan laporan posisi keuangan. Jadi untuk yang pertama yaitu income statement, ada revenues, sales revenue-nya sebesar 12.590 dan expense itu ada 4. Yang pertama, salaries and wages expense sebesar 6.840. Yang kedua ada rent expense sebesar 2.760. Yang ketiga ada depreciation expense sebesar 145. Dan yang terakhir ada interest expense sebesar 83. Jadi total expense itu ada sebesar 9.828. Jadi net income-nya itu 12.590 dikurangi dengan 9.828 yaitu 2.762. Yang kedua ada retained earning statement. Jadi retained earnings pada awal periode yaitu 1 Januari ada sebesar 11.310. Setelah itu ditambah dengan net income sebesar 2.762 dikurangi dengan dividen sebesar 3.000. Jadi retained earnings pada 31 Desember itu ada sebesar 11.072. Dan yang terakhir, statement of financial position. Jadi untuk bagian aset, untuk non-current asetnya itu ada property, plant, and equipment. Untuk equipmentnya itu ada sebesar 18.050 dikurangi dengan accumulated depreciation equipment itu sebesar 4.895. Jadi untuk non-current asetnya itu ada sebesar 13.155. Untuk current assets, yang pertama ada prepaid rent sebesar 2.280. Setelah itu ada account receivable sebanyak 6.920 dan ada cash sebesar 18.972. Jadi untuk total current asset itu dijumlahkan 2.280 ditambah dengan 6.920 ditambah dengan 18.972, hasilnya adalah 28.172. Jadi untuk SOFP bagian aset itu totalnya ada 41.327. Setelah itu untuk bagian equity dan liabilities, yang pertama ada equity, itu ada share capital ordinary sebesar 20.000 dan ada retained earnings sebesar 11.072. Jadi total equity-nya itu ada 31.072. Setelah itu ada current liabilities, yang pertama itu ada notes payable 5.700, ada accounts payable 4.472 dan ada interest payable sebesar 83. Jadi total current liabilities itu merupakan jumlah dari 5.700 ditambah dengan 4.472 ditambah dengan 83. Jadi hasilnya itu 10.255. Jadi untuk total equity dan liabilities itu sebesar 41.327. Ini balance dengan total asetnya. Soal ketiga, Butler Corp mempertahankan catatan keuangannya berdasarkan akuntansi tunai. Tertarik untuk mendapatkan pinjaman jangka panjang dari bank regulernya, Butler Corp meminta Anda untuk mengubah data laporan laba rugi dasar tunainya menjadi basis akrual. Anda diberikan dengan data yang dirangkum berikut yang mencakup tahun 2021, 2022, dan tahun 2023. Instruksinya yang pertama, dengan menggunakan data di atas, siapkan laporan laba rugi singkat untuk tahun 2021 dan 2022 secara kas basis. Dan yang kedua, dengan menggunakan data di atas, siapkan laporan laba rugi singkat untuk tahun 2021 dan 2022 secara accrual basis. Jadi untuk yang cash basis, income statement-nya itu ada untuk tahun 2021 cash receipts-nya 290.000,
Dan untuk cash payment-nya 225, jadi net income-nya ada sebesar 65.000. Dan untuk tahun 2022, cash receipts-nya ada 515.000. Setelah itu cash payments-nya 282.000. Jadi net income-nya ada sebesar 233.000. Setelah itu yang B dengan menggunakan accrual basis. Yang pertama ada revenue itu 400 ya, pada tahun 2021 revenue-nya ada sebesar 480.000. Itu didapatkan dari 290.000 ditambah 160.000 ditambah dengan 30.000. Setelah itu expense-nya sebesar 277.000. Itu merupakan hasil dari 185.000 ditambah 67.000 ditambah 25.000. Jadi total net income untuk tahun 2021 berdasarkan accrual basis itu ada sebesar 203.000. Dan untuk tahun 2022, revenue-nya itu ada sebesar 445. Ini didapatkan dari 355.000 ditambah dengan 90.000. Setelah itu untuk expenses-nya ada sebesar 265.000. Itu merupakan hasil dari 40.000 ditambah dengan 170.000 ditambah dengan 55.000. Jadi total net income untuk tahun 2022 adalah sebesar 180.000. Soal berikutnya yaitu problem 3.9. Soalnya itu berikut ini adalah saldo uji coba atau trial balance 31 Desember di New York Boutique. Jadi ada cash 18.500, accounts receivable ada 32.000, ada allowance for doubtful accounts itu 7.000, ada inventory sebesar 80.000, ada prepaid insurance sebesar 5.100, ada equipment sebesar 84.000, ada accumulated depreciation equipment sebesar 35.000, ada notes payable itu sebesar 28.000, ada share capital ordinary yaitu 80.600, ada return earnings sebesar 10.000, ada sales revenue sebesar 600.000, ada COGS atau cost of goods sold itu 408.000, ada salaries and wage expense ada 115.000, advertising expense sebesar 6.700, dan office expense itu sebesar 5.000. Jadi di debit ada 754.300 dan di kredit ada 754.300. Instruksinya yang A itu buatlah the accounts dan masukkan saldo. Yang B buatlah jurnal penyesuaian untuk data di bawah ini dan posisikan dan post ke the account. Dan yang satu itu ada beban utang yang buruk, diperkirakan 1.400. Yang kedua ada peralatan disusutkan berdasarkan kehidupan selama 7 tahun. Yang ketiga ada asuransi berakhir sepanjang tahun, yaitu 2.550. Yang keempat itu ada bunga yang diperoleh pada catatan yang harus dibayar, yaitu sebesar 3.360. Ada gaji dan upah yang diperoleh tetapi tidak dibayar sebesar 2.400, ada iklan dibayar di muka sebesar 700, dan ada perlengkapan kantor di tangan sebesar 1.500 yang dibebankan ke biaya kantor saat membeli. Nah, dan yang C itu menyiapkan entry penutup dan posting ke akun. Next, jadi jawabannya yang A itu kita bikin the accounts. Di cash ada 18.500. Lalu di accounts receivable itu ada 32.000. Di allow for the full accounts itu ada 700 dan 1.400 di kredit, jadi balance jadi 2.100. Di inventory itu ada balance di debit 80.000. Di equipment ada balance di debit 84.000. Di akumulasi depresiasi peralatan itu balance di kredit 35.000 dan di adjust sebesar 12.000 dan totalnya ada 47.000 di kredit. Lalu ada akun prepaid insurance itu balance di debit sebesar 2.550. Notes payable balance di kredit itu sebesar 28.000. Ada share capital ordinary balance di kredit sebesar 80.600. Ada sales revenue itu balance sebesar 600.000. Ada insurance expense
itu balance sebesar 2.550. Ya benar, ada salaries and wage expense, ada balance yaitu 117.400, ada advertising expense yaitu balance-nya 6.700, ada interest expense yaitu balance jadi 3.360, ada bad debt expense sebesar 1.400. Di office expense itu balance 5.000, prepaid advertising itu di-adjust jadi 700 di debit, di interest payable ada di kredit di-adjust jadi 3.360, di depreciation expense ada di-adjust 12.000 jadi balance 12.000, di income summary itu jadi 600.000 balance-nya, di supplies itu di-adjust di debit jadi 1.500, yang terakhir itu ada account salaries and wage payable itu di-adjust sebesar 2.400. Lalu ada next, ada account return earnings, balance-nya itu 55.790, COGS itu balance-nya itu 408.000. Yang B, jurnal yang pertama itu ada bad debt expense pada allowance for doubtful accounts yaitu sebesar 1.400. Yang kedua itu ada depreciation expense, dihitung dulu, dapat dari 84.000 dibagi 7 yaitu 12.000, dan di kredit ada accumulated depreciation equipment yaitu sebesar 12.000 juga. Lalu ada insurance expense pada prepaid insurance sebesar 2.550. Lalu ada interest expense pada interest payable yaitu sebesar 3.360. Ada salaries and wage expense di debit itu 2.400, dan salaries and wage payable di kredit 2.400. Lalu ada prepaid advertising yaitu 700 pada advertising expense di kredit 700. Dan ada supplies di debit sebesar 1.500 dan office expense di kredit sebesar 1.500 juga. Next, yang C itu Desember 31 sales revenue-nya itu di debit sejumlah 600.000 dan income summary sejumlah 600.000 juga di kredit. Lalu ada income summary di debit itu sejumlah 500.000, 54.210. Di kreditnya itu ada COGS sebesar 408.000, ada advertising expense sebesar 6.000, ada salaries and wage expense itu sebesar 117.400, ada office expense dari 5.000 dikurangin oleh 1.500 jadi 3.500, ada insurance expense yaitu 2.550, ada bad debt expense 1.400 di kredit. Lalu ada juga depreciation expense 12.000 di kredit. Ada interest expense itu 3.360 di kredit. Nah, yang jurnal terakhirnya itu ada income summary pada return earnings. Jadi income summary itu di debit sejumlah 45.790 dan return earnings di kredit itu sebesar 45.790. Jadi yang C ini merupakan entry penutup dalam sebuah jurnal. Dan yang pertama tadi kita membuat the accounts-nya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.